Selamat pagi Bu Andini, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Rafael Jursi Putra Caksono dari D3 Perhotelan dengan NIM 23051 Pada kali ini saya akan mempresentasikan em, dengan membawa topik peran psikologis pelanggan dalam perhotelan. Mengapa saya membawakan topik ini? Karena psikologis pelanggan memiliki peran yang sangat krusial atau sangat penting untuk harus untuk diterapkan di dunia perhotelan, di dunia pariwisata manapun. Langsung saja kita next. Pendahuluan, psikologi pelanggan adalah ilmu yang mempelajari perilaku, kebutuhan, dan harapan pelanggan dalam berinteraksi dengan pelayanan. Poin kedua, industri perhotelan tidak hanya tentang menyediakan tempat menginap, tetapi juga tentang memahami kebutuhan psikologis tamu. Jadi maksudnya adalah hotel tidak hanya menjual sebuah kamar atau sebuah fasilitas saja, namun hotel juga menjual pelayanan kepada pelanggan atau tamu. Bagaimana cara staf hotel memberikan pelayanan yang baik atau pelayanan yang cocok untuk tamu? Yaitu dengan menerapkan psikologi pelanggan. Psikologi pelanggan ini yang nantinya akan mempelajari bagaimana perilaku tamu, bagaimana apa yang dibutuhkan tamu, dan harapan apa yang dibawa tamu ke dalam hotel kita. Jadi kita sebagai staf hotel harus mengetahui apa yang tamu itu butuhkan selama menginap di hotel kita. Jadi psikologi pelanggan ini sangat penting, sangat harus bisa dipelajari dan diterapkan oleh seluruh staf perhotelan maupun staf pariwisata manapun. Next, ya memahami psikologi pelanggan di hotel. Yang pertama adalah mengidentifikasi harapan pelanggan. Setiap pelanggan yang datang ke hotel kita pasti memiliki harapan yang besar, dikarenakan mereka telah membayar sejumlah biaya untuk bisa menginap di hotel kita. Maka dari itu, tugas kita sebagai staf adalah memenuhi harapan mereka dengan bisa melakukan pelayanan ekstra. Kita harus bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan. Kita harus bisa memenuhi ekspektasi apa yang mereka harapkan daripada kita. Yang kedua adalah empati dan komunikasi. Saat tamu memiliki masalah atau problem, sebagai staf perhotelan, kita harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka susahkan di dalam hotel kita. Kita harus bisa menjadi diri mereka yang sedang berada dalam kesusahan, agar kita bisa merasakan apa yang mereka atau perasaan mereka. Yaitu atau bisa disebut dengan empati. Kita harus empati kepada mereka dan harus bisa mendengarkan apa yang mereka keluhkan. Terutama juga kita harus bisa mengkomunikasikan solusi yang bisa kita tawarkan dengan bahasa yang baik dan bisa diterima oleh para tamu. Dan yang ketiga adalah personalisasi layanan. Setiap tamu di hotel memiliki keperluan, kebutuhan yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita sebagai staf hotel yang sudah menerapkan psikologi pelanggan harus bisa memahami perilaku, kebutuhan, atau harapan mereka masing-masing. Contoh, tamu yang sedang ada urusan bisnis, kita harus siapkan apa? Tamu yang berada dalam urusan liburan, kita harus siapkan apa? Jadi kita harus bisa mengelompokkan atau mempersonalisasi setiap tamu yang ada di hotel kita. Next, pengaruh penerapan psikologi pelanggan di hotel kita, di hotel tamu, dan pengaruh penerapan psikologi pelanggan di hotel untuk tamu dan hotel. Ya, yang pertama adalah untuk tamu. Untuk tamu, sudah pasti kalau kita menerapkan psikologi pelanggan yang baik, tamu akan merasa puas dan hal ini akan berpengaruh pada pengalaman yang positif. Lalu yang ketiga adalah loyalitas jangka panjang. Tamu yang merasa dihargai pasti akan datang kembali untuk menginap di hotel kita. Sedangkan untuk hotel, pasti reputasinya akan baik dan peningkatan pendapatan. Semakin baik, semakin banyak orang yang datang ke hotel kita untuk menginap. Dari kabar mulut ke mulut bahwa hotel kita bahwasanya adalah hotel yang baik. Yang ketiga adalah efisiensi operasional. Next, penerapan pada dunia kerja.
Hotel bisa menerapkan program loyalitas untuk memberikan penghargaan kepada tamu yang sering menginap, memperkuat hubungan emosional, dan meningkatkan pengalaman tamu yang baik. Staf memberikan perhatian khusus pada anak-anak dengan menyediakan aktivitas atau fasilitas mereka yang membuat mereka nyaman, sehingga orang tua mereka bisa lebih rileks. Inilah contoh penerapan psikologi pelanggan pada dunia kerja yang asli. Kita bisa yang kedua nih, lebih tepatnya, kita bisa mengerti kebutuhan tamu. Anak-anaknya banyak, mungkin mereka butuh hiburan, dan mereka juga butuh ketenangan waktu. Makanya kita harus siapkan mungkin fasilitas untuk anak-anak bermain, sehingga orang tua bisa rileks menikmati pelayanan hotel kita. Atau mungkin yang pertama, kita bisa memberikan loyalitas tambahan untuk para tamu yang sudah sering menginap di hotel kita. Seperti itu. Kesimpulannya adalah, psikologi pelanggan dalam perhotelan berfokus pada memberikan pengalaman yang nyaman dan memuaskan melalui pendekatan yang personal dan empatik. Pemahaman psikologi ini tidak hanya meningkatkan kepuasan tamu, tetapi juga membantu menciptakan hubungan jangka panjang yang menguntungkan bagi hotel. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan sampai jumpa.